Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Ibu doakan semoga kalian sehat selalu ya. Dan ibu harapkan kalian tetap semangat walaupun kita belajar di rumah. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan masuk pada pelajaran seni budaya bab 2, di mana pembahasan kita kali ini adalah tentang menggambar ilustrasi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang menggambar ilustrasi, Ibu akan gambarkan dulu pembahasan kita kali ini ya. Baiklah, yang pertama adalah kita akan membahas tentang pengertian ilustrasi. Yang kedua adalah tujuan menggambar ilustrasi. Yang ketiga, fungsi menggambar ilustrasi. Yang keempat, prinsip-prinsip menggambar ilustrasi. Yang kelima, jenis gambar ilustrasi. Yang keenam, bentuk objek gambar ilustrasi. Dan yang ketujuh adalah alat dan bahan menggambar ilustrasi. Baiklah anak-anak, kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama adalah pengertian ilustrasi. Ibu mau bertanya dulu pada kalian semua. Apa sih ilustrasi itu? Iya, benar. Kata ilustrasi itu berasal dari bahasa Latin, illustrate, yang berarti menjelaskan. Dalam bahasa Inggris yaitu illustration, yang berarti menghiasi dengan gambar-gambar. Jadi, menggambar ilustrasi adalah cara menggambar yang lebih mengutamakan fungsi gambar itu sendiri sebagai bahasa untuk menerangkan atau menjelaskan suatu hal atau keadaan. Kemudian pembahasan kedua adalah tujuan menggambar ilustrasi. Apa sih tujuan menggambar ilustrasi itu? Iya, benar. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Jadi, tanpa gambar ilustrasi, sebuah cerita tidak akan lengkap dan jelas. Kemudian yang ketiga adalah fungsi gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama adalah sebagai media ekspresi. Yang kedua adalah sebagai media komunikasi. Yang ketiga sebagai pelengkap, dan yang keempat sebagai hiasan. Kemudian pembahasan kita yang keempat adalah prinsip-prinsip menggambar ilustrasi. Gambar ilustrasi memiliki 4 prinsip. Yang pertama adalah pemilihan bentuk. Yang kedua, penguasaan teknik dalam pembuatannya. Yang ketiga, pesan yang tercantum di dalamnya. Dan yang keempat, mudah dipahami. Kemudian, pembahasan kita yang kelima adalah jenis gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah ilustrasi naturalis, yaitu gambar yang memiliki bentuk dan warna yang sama dengan kenyataan atau realis. Yang kedua adalah ilustrasi dekoratif, yaitu gambar yang berfungsi untuk menghiasi sesuatu dengan bentuk yang disederhanakan atau dilebih-lebihkan atau digayakan. Kemudian yang ketiga adalah kartun, yaitu gambar yang memiliki bentuk-bentuk yang lucu atau memiliki ciri khas tertentu. Yang keempat adalah karikatur, yaitu gambar sindiran atau kritikan yang dalam penggambarannya telah mengalami penyimpangan proporsi bentuk. Adapun pembuat karikatur ternama di Indonesia antara lain Didin, Basuni, atau disebut dengan Man Ohle, dan GM Sidarta. Kemudian yang kelima adalah cerita bergambar, yaitu sejenis komik atau gambar yang diberi teks. Beberapa tokoh cergam klasik Indonesia adalah Taguan Harjo,
R.A. Kosasih, Ardis Soma, Ganesh TH, Yan Mintaraga, dan Teguh Santosa. Ilustrasi buku pelajaran. Yang ke-6. Ilustrasi ini berfungsi untuk menerangkan teks atau suatu keterangan peristiwa, baik ilmiah maupun gambar bagan. Kemudian, yang ke-7, ilustrasi sampul atau cover buku, yaitu ilustrasi yang menghiasi sampul sebuah buku, majalah, buletin, dan sejenisnya. Dan yang ke-8 adalah ilustrasi periklanan, yaitu gambar atau foto yang menghiasi iklan produk-produk tertentu. Iklan tersebut bisa dalam bentuk baleho, brosur, atau poster. Kemudian pembahasan yang ke-6 adalah bentuk objek gambar ilustrasi. Objek gambar ilustrasi bisa berupa manusia, binatang, dan tumbuhan. Tentunya harus disesuaikan dengan proporsi dan komposisinya ya. Dan yang terakhir adalah pembahasan yang ke-7, yaitu alat dan bahan. Menggambar ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Menggambar ilustrasi dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Ilustrasi dibuat langsung pada kertas gambar. Mula-mula dibuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Setelah itu, diberikan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Beberapa contoh media kering yang biasa digunakan meliputi: yang pertama adalah pensil. Jenis pensil yang digunakan dalam menggambar ilustrasi adalah ukuran pensil 2B sampai dengan 6B. Kemudian media yang kedua adalah arang. Yang digunakan untuk menggambar ilustrasi adalah yang terbuat dari bahan dasar kayu. Menggambar dengan arang akan meninggalkan debu pada kertas. Kemudian yang ketiga adalah krayon atau pastel color, dan yang keempat adalah charcoal. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan contoh gambar tersebut. Itu adalah contoh pembuatan gambar dengan menggunakan alat-alat media kering. Gambar yang pertama menggunakan alat pensil, sedangkan gambar yang kedua menggunakan alat krayon, dan gambar yang ketiga menggunakan pulpen atau spidol. Teknik yang kedua adalah teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Teknik basah memerlukan beberapa alat dan bahan seperti cat air, cat poster, tinta bak atau tinta Cina, berbagai jenis kuas, dan palet cat air. Nah, sekarang anak-anak kalian perhatikan gambar tersebut. Nah, gambar tersebut adalah contoh dari teknik basah dengan menggunakan cat air. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini pembahasan kita sampai pada materi alat dan bahan menggambar ilustrasi. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahasnya pada pertemuan selanjutnya ya. Ibu harap kalian bisa paham dengan penjelasan yang Ibu berikan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.